Tiba-tiba beliau tertegun melihat sinar memancar dari tubuh seorang gadis. Raden Mas Said kemudian mendekati gadis cantik jelita yang sedang tertidur nyenyak di sela-sela serakan kawan-kawannya. Kemudian segera disobeknya kain yang melilit di tubuhnya. Seketika keesokan harinya pun tiba. Raden Mas Said memerintahkan kepada para punggawanya, "Hei para punggawa, pagi hari ini kalian harus pergi. Carilah gadis yang sobek kainnya ketika melihat pertunjukan wayang kulit tadi malam." Kemudian punggawa pun menjalankan perintah Raden Mas Said. Setelah tiba di dusun Mata yang letaknya bersebelahan dengan pesanggerahan, di situ terpetik berita bahwa yang dicari adalah putri Kiai Kasan Nuriman, seorang moden di dusun Mata. Punggawa duta Raden Mas Said segera menghadap Kiai Kasan Nuriman dan berkata, "Maaf Kiai, kedatangan kami kemari untuk mencari anak gadis yang sobek kainnya ketika melihat pertunjukan wayang kulit tadi malam," kata para punggawa. Kemudian Kiai Kasan Nuriman pun menjawab, "Memang benar Kisanak, gadis yang sobek kainnya ketika melihat pertunjukan wayang kulit tadi malam itu adalah anak gadisku." Dengan rasa cemas karena takut dimarahi ibunya, ia segera pulang, kata Kiai Kasan Nuriman. Kemudian Kiai Kasan Nuriman pun bertanya, "Apa maksud Gusti Raden Mas Said memanggil anak saya?" Lalu punggawa pun menjawab bahwa Kiai Kasan Nuriman beserta anak gadisnya harus menghadap Raden Mas Said sekarang. Kemudian Kiai Kasan Nuriman beserta anak gadisnya yang bernama Siti Rubiah pun berangkat menghadap Raden Mas Said diiringkan oleh para punggawa. Kemudian Raden Mas Said dengan gembira menyambut kedatangan gadis beserta orang tuanya. Kemudian bertanya, "Siapakah nama anak gadis ini?" Kemudian Kiai Kasan Nuriman menjawab, "Siti Rubiah, Raden," jawab Kiai Kasan Nuriman. Kemudian Raden Mas Said mengutarakan kejadian yang dialami semalam dan mengaku bahwa beliau yang telah menyobek ujung kain anak gadisnya dan berterus terang, jika diizinkan oleh Kiai, maka gadis tersebut akan dipersunting menjadi istrinya. Kemudian Kiai Kasan Nuriman menjawab, "Jika pangeran ingin mempersunting anak gadis saya, sebaiknya pangeran tanyakan langsung kepada anak saya, Siti Rubiah," jawab Kiai Kasan Nuriman. Kemudian Raden Mas Said pun berkata, "Dinda Siti Rubiah, bersediakah Dinda menjadi istriku?" Kemudian sambil tersipu malu, Siti Rubiah menganggukkan kepala. "Iya Raden, Dinda bersedia menjadi istri Raden," jawab Siti Rubiah. Singkat cerita, Siti Rubiah menerima pinangan Raden Mas Said dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar meridhoi perkawinan mereka nanti. Akhirnya Siti Rubiah menjadi istri Raden Mas Said yang kelak di kemudian hari bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran.
tersebut melahirkan dua orang keturunan, yaitu Raden Ayu Sombro dan Raden Masoro. Setelah Raden Ayu Manahati wafat, beliau dimakamkan di Gunung Wijin, lebih kurang 1 kilometer sebelah barat kota Selokiri. Pemakaman tersebut dinamakan